Terima kasih Pak pembacaan ayat Al-Qurannya. Marilah kita lanjut ke sesi ketiga, pembacaan ceramah takziah yang dibawakan oleh Dr. Andes Ki Haji Mustamin. Untuk itu kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qaili fi kitab adim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah takziah yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmah hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah kita menghadiri suatu acara yang luar biasa kalau mau dihitung-hitung pahalanya, yaitu acara takziah. Nah, sebelum kita melanjutkan ceramah takziah ini, mari kita dulu bersama-sama membaca kalimat istirja, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mulai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehubungan berpulangnya ke rahmatullah saudara kita Nasruddin bin Ma'ruf. Nah, kalimat istirja ini adalah tanda bahwa betul-betul kita ini bersabar. Nah, tentu kita sudah biasa membacanya. Wa basyiris sabirina alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berfirman, gembirakanlah orang-orang yang bersabar. Yang dimaksud orang bersabar ialah alladzina idza asabathum musibah, ialah orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu, mereka membaca atau berkata, innalillahi, sungguhnya kita ini dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya kita akan kembali. Nah, kalau kita baca ini luar biasa. Ya, salah satu di lanjutan ayat ini, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Ulaika alaihim, mereka inilah atasnya salawatum mir rabbihim, kesejahteraan dari Tuhan mereka, warahmah, dan mendapat rahmah. Bahkan ditambah lagi wa ulaika hum muhtadun. Mereka inilah yang sempat membaca kalau dikena musibah innalillahi wa inna ilaihi. Ini orang terpetunjuk, orang mendapat petunjuk. Nah, kalau kita mau coba-coba, ya kita ini semua biasa dikena musibah. Kalau kita ditimpa musibah, apa yang kita baca? Apa yang kita baca? Kalau naik motor, terbalik motornya, apa dibaca? Innalillah, alhamdulillah. Kebanyakan kita jatuh. Itu. Coba-coba berapa kali kita membaca innalillah kalau kita kena musibah? Jarang. Karena ini jelas yang bisa baca ialah orang yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita kembali. Di ayat lain begitu
luar biasanya kalau kita bisa bersabar dalam menerima musibah. Ya, Al-Quran dikatakan, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu menyempurnakan pahalanya orang-orang yang bersabar tanpa perhitungan. Jadi pahalanya orang yang bersabar itu, yaitu tidak bisa dihitung. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menghitungnya. Begitu hebatnya kalau kita bersabar dalam menerima musibah. Nah, Bapak Ibu dan jemaah takziah yang saya muliakan, kalau kita dengar tadi ini sudah luar biasa, dapat pahala yang tak terhitung lagi. Ya. Tetapi kalau dengar lagi ayat tadi yang dibaca oleh Pak Ustaz, ya. Innallaha ma'as sabirin ya alladzina musta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Ini lebih-lebih lagi. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu minta tolong supaya kamu dapat bersabar dan kamu bisa mendirikan salat. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu bersama dengan Allah. Inilah kalau kita sudah dikatakan bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sudah tidak bisa lagi dihitung. Tidak bisa lagi diukur-ukur ini. Kalau kita bersama-sama dengan Allah. Bahkan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah, yang namanya Allah itu tidak ada yang bisa memberikan mudarat, baik sesuatu di tanah maupun sesuatu di langit. Coba, kalau kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada lagi sesuatu yang bisa memberikan mudarat kepada kita, baik mudarat di dunia ini maupun mudarat di langit. Luar biasa kalau kita bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dikatakan hebat pahalanya, kira-kira bagaimana? Ya. Salah satu hadis dikatakan, a'dadtu li ibadal ladzina amanu fil jannati ma la ainun ra'at wala uzunun sam'at wala khatara ala qalbi bashar. Allah dalam sebuah hadis kursi berfirman, saya telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang beriman, laki-laki maupun perempuan, yaitu nikmat di dalam surga yang tidak pernah ada mata melihatnya, juga tidak pernah ada telinga yang mendengarnya, dan tidak pernah juga terlintas di dalam hati seorang manusia. Begitu hebatnya. Karena kita diberi tempat di Jawarir Rahman, di dekatnya yang maha pemurah. Ya, Al-Quran dikatakan, Fima qa'adisidukin inda maliki muqtadir. Kita diberi tempat duduk Fima qa'adisidukin yang luar biasa hebatnya. Inda maliki muqtadir, di dekatnya, di sisinya Tuhan yang maha kuasa. Nah, kita kembali bertanya, kira-kira masih ada cari-cari lebih hebat dari itu? Karena kita tarik sabar itu luar biasa, mempunyai pahala yang sangat besar dan tidak bisa dihitung. Nah, kalau sudah begini, kita duduk-duduk di dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang menguasai segala sesuatu. Inilah pahala sabar. Ya. Nah, maka marilah kita coba-coba apa yang dikatakan dengan sabar. Ya, tadi sudah ada. Dikatakan sabar ialah orang-orang yang apabila ditimpa musibah, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, apabila orang yang ditimpa musibah itu sudah mengatakan dalam hatinya, jangankan saya ya Allah, jangankan saudara saya, jangankan orang tua saya pun rela. Nah, itu sudah ikhlas, itu namanya itu. Tidak lagi memproseskan keluarganya, bahkan dia pun rela. Kaum muslimin dan jamaah takziah yang sangat bahagia. Karena memang kalau kita berpikir dengan baik, ya memang ini musibah yang kena ini sudah lama, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fis sama
illa fi kitabim min qabli am nabraha. Luar biasanya itu. Tidak ada musibah yang menimpa di muka bumi ini kecuali memang sudah ada di dalam kitab catatan Allah. Min qabli am nabraha, kata dari sebelum Allah menciptakannya semua itu musibah itu sudah ada dalam kitab Allah itu. Nah, siapa yang mau merubah? Tidak ada yang mampu merubah kecuali Allah Subhanahu wa taala kalau mau. Jadi apapun yang menimpa kita itu sudah ada sebelum terciptanya itu musibah. Baik di langit maupun di bumi. Jadi apa yang kita mau perbuat? Nah, kita ini adalah hamba Allah yang lemah. Bahkan kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. La haula. Tidak ada kemauan. Wala quwata, tidak ada kekuatan dan daya. Illa, kecuali kehendak dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita mau perbuat? Ya. Nah, kalau dikatakan sabar, ya anus biru wasabiru warabi itu, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah, bersatulah. Ya. Maka kita harus bersabar menerima apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bukan barang baru itu. Coba saja kita lihat. Ada sebuah hadis yang mengatakan sesungguhnya manusia itu disatukan kejadiannya di dalam sperma bertemu dengan perempuan 40 hari. 40 hari. Ditambah lagi 40 hari menjadi darah. Ditambah lagi 40 hari menjadi daging. Sesudah itu dititipkan roh kepadanya. Sesudah Allah menyuruh malaikat meniupkan roh, disuruh mencatat 4 catatan. Pertama, bi amalihi. Catat malaikat apa pekerjaannya nanti nih orang kalau hidup, apa? Kalau tentara mesti tentara, kalau polisi mesti polisi, kalau guru mesti guru. Pokoknya sudah catat di situ pekerjaannya. Kemudian ajalnya berapa bulan, berapa tahun. Ya, sudah ditentukan di situ. Sudah dicatat. Jadi amalnya, dan ajalnya, serta rezekinya. Rezekinya berapa? Kaya, miskin. Itu sudah ada semua di situ. Jadi kita lah dalam keadaan kaya atau miskin. Karena sudah ditentukan. Dalam keadaan artinya punya pekerjaan dan dalam keadaan pengangguran. Nah, ada semua di situ. Sudah tercatat. Jadi apa yang malah lagi dipersoalkan? Bahkan wasakiyo au sa'idun. Catat mereka, ini ahli surga dan ini ahli neraka. Sudah di situ. Jadi kira-kira apa lagi yang kita mau persoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nah, Allah itu fa'alul lima yurida. Melaksanakan apa saja yang ia kehendaki. Tidak bisa diganggu gugat. Ya, kalau kita berdoa, ya silakan berdoa, dapat pahala. Tapi untuk merubah apa yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 4 perkara tadi, itu saya kira sangat berat. Nah, kalau ada di antara kita tertulis di situ sakiyun celaka, tetapi amalnya bagus sekali. Selalu pergi ke masjid, selalu membantu orang sesama manusia, tidak pernah dengar berjudi apa tidak. Tetapi karena memang sudah tercatat bahwa adalah orang celaka, maka pada akhir hayatnya kembali berbuat dengan apa yang tadi dituliskan, yaitu celaka. Maka celakalah dia. Ya itu karena dikatakan su'ul khatimah. Maka celakalah dia. Sama dengan orang-orang yang sudah dicatat berhak sa'idun, bahagia masuk surga, biar bagaimana menjengkelkan perlakuannya sejak kecil sampai tua, tetapi setelah dekat dan ajalnya mereka bertobat dan berbuat baik lalu mati. Jadi tidak bisa bertentangan apa yang telah ditulis oleh malaikat atas nama perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin dan jamaah tak saya yang berharga, begitulah hebatnya apa dikatakan bersabar dalam menerima musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan jamaah tak saya yang sangat berbahagia, kita ini adalah manusia berjalan.
berjalan. Menuju mana? Menuju negeri kita akhirat. Ya. Karena negeri kita bukan di sini. Negeri kita adalah di akhirat. Ya. Kalau Nabi ditanya, mau dibangunkan rumah di tempat-tempat di dunia ini, di rumah hebat, apa dia bilang? Saya ini kafilin, seperti artinya orang-orang musafir. Ya. Saya ini bernaung di bawah pohon. Sesudah saya bernaung, hilang dahaga, hilang capek, saya terus ke rumah saya. Ya. Jadi kita ini seperti saja orang yang lalu muka bumi. Kita akan menuju akhirat. Ya. Alhamdulillah, akhirat itu sudah jelas. Waral akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Jauh lebih baik daripada dunia yang kita nikmati ini. Nah, justru itulah satu ayat pernah saya baca. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang berbuat kebaikan, laki-laki maupun perempuan, sedang dia berdasarkan keimanan, maka pasti dan sungguh-sungguh Allah akan memberikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Itu sudah kepastian, bersumpah Allah. Sungguh-sungguh saya akan memberikan kehidupan yang baik bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Ya. Laki-laki maupun perempuan. Nah, apa itu? Dikatakan hayatan thayyibah. Menurut para penafsir, dikatakan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik ialah kaya. Coba kalau kaya, siapa mengatakan tidak ada orang kaya? Ini baru ciri-cirinya. Yang kedua, sehat, bugar. Ya, coba kalau kita kaya baru sehat, kuat makan, kuat minum, menonton dan lain sebagainya. Pokoknya apa yang mau dimakan dibeli, apa yang dipakai dibeli. Nah, itu karena kita kaya baru sehat. Kemudian ciri kedua atau tanda kedua yaitu pintar. Ya, apa kepintarannya? Bisa artinya menguasai pelajaran agama. Bisa juga menguasai pengetahuan umum. Nah, itu. Atau pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Tentu pengetahuan agama antara lain syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifah. Itu ilmu agama itu. Ya. Kalau pengetahuan umum seperti yaitu pertanian, peternakan, perindustrian, dan lain sebagainya. Itu adalah kehidupan dunia. Tapi yang kita tadi ini adalah ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifat. Ini adalah untuk dunia, untuk akhirat. Jadi, Nabi mengatakan, man arada dunia fa alaihi bil ilmi. Siapa-siapa yang mau dunia, maka wajib memiliki ilmu dunia. Man arada akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa yang mau hidup akhiratnya baik, wajib memiliki ilmu akhirat. Tadi sudah dikatakan ilmunya perindustrian, perdagangan, peternakan, pertanian, dan lain sebagainya. Tapi sekarang, apa yang kita ketahui tentang ilmu akhirat? Ilmu syariat. Apa dengan syariat? Yaitu segala perintah Allah dan segala larangan Allah dan Rasulnya. Nanti kita dikatakan berilmu, memiliki ilmu syariat, kalau kita tahu apa yang dilarang oleh Allah dan tahu apa yang diperintahkan oleh Allah, dan kita laksanakan apa yang diperintahkan, dan kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dikatakan mengetahui ilmu syariat. Ya. Kalau dia baca jurus saja, tidak dia marga seperti orang yang tidak tahu. Seperti misalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah itu. Dia memberikan pengajian di rumahnya. Sudah beberapa bulan, alam tara kaifa ajarkan. Ara'aita allazi yukazzibu biddin. Sudah 1 bulan atau lebih, sudah bulan. Sudah dihafal terjemahannya banyak. Muridnya bilang, kenapa kita tidak pindah guru? Pak Ustaz, katanya, kakak belum tahu. Kenapa saya tidak tahu? Aku hafal ini. Hafal terjemahannya, hafal ayatnya.
Iya, tapi mana buktinya, mana realisasinya? Sudah berapa anak yatim kau pelihara? Sudah berapa itu isi baitul mal yang akan disedekahkan kepada orang-orang miskin? Katanya tidak ada. Nah itu kalau tidak tahu. Jadi biar tahu fikih, tahu apa itu, kalau tidak laksanakan, tahu syarat tapi laksanakan, itu dianggap belum tahu. Jadi pasti dilaksanakan apa yang diketahui menurut ajaran agama. Karena kita ini mau mati semua. Berarti selamat dunia akhirat. Ini manusia ini menurut para ulama terdiri dari 4 unsur. Pertama, unsur jasmani, jasad atau tubuh. Kemudian unsur rohani, nyawa. Kemudian unsur hati dan unsur rahasia. Yang keempatnya ini tidak akan menemui Allah kecuali dengan ilmu yang 4 juga ini. Dia katakan usulul jasadi bisyariati. Tibanya nanti jasa kita kepada Allah harus melalui ilmu syariat. Kalau tidak, tidak. Usulul ruhi, sampainya roh kepada Allah bitarikati, harus tahu ilmu tarekat. Kalau tidak, tidak. Itu ulama sufi sudah menjelaskan semuanya itu. Wa usulul kalbi, sampainya hati, unsur ketiga itu kepada Allah, yaitu bil hakikati, harus tahu hakikat yang sebenarnya. Wa usulus sirri, sampainya rahasia itu kepada Allah adalah ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini penting diketahui karena kita mau ke akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa dengan ilmu ini tidak akan tiba dengan selamat di Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus tahu ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu riba. Tadi sudah jelaskan apa itu al-muradu syariati. Apa ilmu syariat? Yaitu segala perintah Allah dan perintah Rasulullah. Segala orang Allah dan segala halangan Allah atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa dilaksanakan. Yang dikatakan ilmu tarekat yaitu al-akhsu anit taqwa wa ma yuwarribu ilallah. Orang yang dia kata ada ilmu tarekat itu dia tahu bagaimana mendekatkan diri dan bagaimana amal-amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah karena memang dipelajari. Masalah contohnya la ilaha illallah. Jadi kalau orang yang mau cepat-cepat sampai kepada Allah, perbanyak la ilaha illallah. Tidak ada yang kalah itu. Akrabut turki ilallahi, paling pendek jalanan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah berzikir. Adalah berzikir. Nah, kita ini semua ini yang hidup ini mau atau tidak mau pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita persiapkan kepada sesuatu yang pasti terjadi? Itu harus diperhatikan. Apa yang kita persiapkan untuk menghadapi sesuatu yang pasti terjadi, yaitu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi tarekat itu mengajarkan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan misalnya membaca la ilaha illallah, karena inilah adalah jalanan yang paling pendek untuk sampai kepada Allah. Coba ana inda zanni abdi wa ana ma'ahu haitsu yaskuruni. Saya berada pada sangkaan hambaku dan saya berada di mana dia mengingat saya. Jadi begitu mengingat Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah sudah ada pada kita. Pasti Allah sudah ada pada kita. Justru itulah tidak melalui lagi proses jalan, tidak apa, Allah hadir. Ya. Sebelum lidah mengatakan Allah sudah hadir sama kita, begitu hebatnya itu zikir. Ya. Lidah belum membaca Allah sudah hadir sama kita. Kenapa? Karena Allah itu menggerakkan hati mengingat dan menggerakkan lidah untuk mengucapkannya. Nah, dulu hati mengingat daripada lidah membacanya. Jadi Allah sudah ada bersama kita sebelum diucapkan itu la ilaha illallah. Begitu dekatnya, yaitu sampai kepada Allah SWT melalui
perantaraan zikir. Utamanya la ilaha illallah. Karena ada subhanahu wa ta'ala, fa'lam a'la zikri annahu la ilaha illallah. Ketahui sungguh-sungguh bahwa yang paling tinggi zikir, yang paling hebat zikir adalah la ilaha illallah. Nah ini kita tidak boleh berpisah. Ada para ulama katakan, biarlah saya miskin, biarlah hartaku habis, tetapi imanku dan ingatanku la ilaha tidak akan habis. Coba lihat orang. Kaum muslimin sidang jamaah tasya yang sangat berbahagia. Kalau dikata hakikat apa? Kita sudah 3 ini. Al-muradu bil hakikati al-usulu ilal maksari wa musahadatu nurat tajalli. Kalau kita sudah sampai kepada yang dikatakan hakikat, hakikinya itu, yaitu kita melihat, ya kita melihat yang bersinar itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi bukan dengan mata, hati yang melihat. Karena Allah itu la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Allah tidak akan didapat oleh penglihatan mata, karena dialah yang menciptakan itu penglihatan, dan dia adalah maha mengetahui lagi maha memberitahu. Itu 3. Jadi kalau ma'rifat, tingkat ma'rifat, ini sudah luar biasa ini. Afdalul ulumi ma'rifatullah. Paling mulia ilmu adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqsa darajatul basari. Dan inilah paling jauh, paling besar, paling dalam derajat kemuliaan manusia. Kalau sudah sampai tingkat ma'rifat. Nah, dalam sebuah hadis, awwalu wajib ma'al mukallafi ma'rifatullah. Pertama-tama wajib pada orang-orang mukallaf itu, orang dewasa, orang balik, orang mendapat beban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ialah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang kita harus memeriksa diri, apakah kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala menuju negeri akhirat yang kita akan tuju itu. Jangan sampai kita tidak sampai ke sana. Boleh jadi kalau tidak kita ilmu syariat, tubuh tidak ke sana. Tidak diketahui ilmu tareka, roh tidak sampai ke sana. Tidak diketahui ilmu hakikat, hati tidak sampai ke sana. Tidak diketahui ilmu ma'rifat, rahasia tidak sampai ke sana. Tidak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita semua memeriksa masing-masing diri sendiri. Apakah ini sudah mengetahui atau tidak? Itu pasti harus diketahui menurut para ulama kita. Nah, sekarang dianggaplah kita sudah mengetahui syariat. Bagaimana cara ciri-cirinya orang yang mengetahui syariat? Karena luas syariat, jangan terlalu banyak. Salat saja dulu. Salat. Biar bagaimana orang mengetahui bahwa dia adalah mempunyai ilmu syariat, tapi tidak melaksanakan salat 5 waktu, itu sama saja tidak tahu. Sama tidak tahu itu. Nah, amal yang paling utama dan sangat utama dilaksanakan bagi orang mukmin adalah salat. Itu dulu itu sudah syahadat. Kenapa? Awwalu ma yuhasabil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama-tama dimintai nanti pertanggungjawab kepada hamba laki-laki maupun perempuan adalah salatnya dulu. Fa in saluhat, kalau salatnya bagus, fasaluha sairu amalihi, semua baik amalnya. Fa in fasadat, apabila salatnya rusak, fasada sairu amali, rusak semua amalnya. Nah, ada seperti 0. Coba. Maka pertama-tama diperbaiki adalah ibadah salat. Tentu kita sudah tahu itu. Kalau masalah kebersihan dulu, tahara namanya dibahas, berwudu. Kemudian syarat sah salat. Kemudian rukun-rukun salat dan lain sebagainya. Kalau tidak ada semua itu berarti salat tidak sah. Tidak sempurna syarat sahnya, tidak sempurna rukun-rukunnya. Berarti salat tidak sah. Itu penting diketahui. Itu adalah modal utama menuju negeri akhirat kelak. Itu modal utama itu. Kalau ini tidak ada modal. Tidak ada modal. Dalam hadis yang lain dikatakan, as-salatu imadud dini. Salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha, siapa yang menegakkan salat, mendirikan salat, faqad aqama dina.
sungguh-sungguh dia menegakkan agama. Wa man tarakaha, siapa yang meninggalkan salat, maka hadamat dinah, maka dia telah meruntuhkan agama. Ini dosa besar, meruntuhkan agama ini luar biasa itu dosanya itu. Kalau meruntuhkan agama, kenapa dikatakan orang meruntuhkan agama? Karena tidak salat. Nah, orang tidak salat, bagaimana baik amalnya, bagaimana baik hatinya, bagaimana baik budi pekertinya. Nah, Allah mengatakan, aqimis salata, dirikan salat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkari. Dirikan salat, karena sungguhnya salat itu mencegah dari berbuat kejahatan dan kemungkaran. Itu faedahnya salat itu. Itu hakikinya salat itu. Melarang kita berbuat dosa dan menyuruh kita berbuat kebaikan. Jadi nyata dan terang benderang orang-orang yang mengatakan dirinya salat lalu tidak berbuat baik kepada masyarakat, tidak berbuat baik kepada pemerintah, tidak berbuat baik kepada orang tua, orang tidak diterima salatnya itu. Yakin ki. Karena salat itu tanha anil fahsya'i wal munkari. Melarang kita berbuat kejahatan dan kemungkaran. Ya, mungkar kepada Allah, mungkar kepada pemerintah, mungkar kepada orang tua, mungkar kepada jamaah masyarakat. Nah, kalau salat baik, insya Allah baik kepada Allah, baik kepada pemerintah, baik kepada orang tua, baik kepada jamaah masyarakat banyak. Itu yakin diterima salatnya. Kalau tidak, jangan yakin. Karena salat memang begitu. Dan Al-Quran, aqimis salata, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, maka untuk penutup kita kembali. Ada sebuah hadis. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jaharan. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, itu kafir yang nyata. Satu waktu ini. Wa man taraka salata waktu ini, siapa yang meninggalkan salat 2 waktu, maka annama zabaha nafsahu bighairi sikinin. Seakan-akan dia memotong lehernya tanpa mempergunakan pisau. Jadi orang yang tidak salat 2 waktu itu sudah terpotong itu, sudah berpisah lehernya dengan kepalanya itu. Nah, bukan pisau dia alat pemotongnya. Itu karena tidak salat 2 waktu. Wa man taraka salata salasata awqatin, siapa yang meninggalkan salat 3, yaitu paka'an nama zana ma ummihi sabu amar hasara marratin. Siapa yang meninggalkan salat tidak waktu, maka dosanya sama memperkosa ibunya, bapaknya 10 kali. Luar biasa. Dikatakan saja kepada ibu, apa itu kau itu? Tak usah kau bicara-bicara, ibu, kau sudah tua. Sekarang masa aku. Sudah luar biasa, dosa itu tidak bisa lagi ditanggung-tanggung besarnya dosanya itu. Kenapa? Anishkurli wali walidaika wa ilayyal masir. Bersyukurlah kepada kedua orang tuamu dengan kepada saya, karena kepada saya lah tempat kembalimu. Kutuntut kamu kalau kamu tidak berbaik kepada kedua orang tuamu. Wallahi, demi Allah, sabda Rasulullah, inna rihal jannati yujadu min masirati alfa amin. Baunya surga dapat dicium sejarah perjalanan 1000 tahun. Wallahi, demi Allah, la yajiduha akun, tidak akan dicium oleh orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi seakan-akan tidak mungkin masuk di surga orang-orang yang tidak memelihara atau melayani orang tuanya. Maka justru itulah juga di situ dikatakan orang-orang yang memelihara orang tua itu luar biasa pahalanya. Bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Luar biasa. Langsung masuk di surga itu. Ridha Allah firal walidaini. Ridha Allah berada pada ridha kedua orang tua. Dan murka Allah berada pada murka kedua orang tua. Siapapun, biar banyak dosanya, yang lain-lain, tetapi diredai oleh mamanya, oleh ibunya, atau bapaknya, ayahnya, insya Allah, Allah kembali meredainya. Begitu hebatnya berbuat baik kepada orang tua. Nah, itu penting diperhatikan juga itu. Nah, siapa yang tidak melaksanakan salat 3 kali waktu berturut-turut, sama dengan memperkosa orang tuanya, ibunya dan bapaknya. Luar biasa. Wa man taraka salata arba'a awqatin,
siapa orang yang meninggalkan salat 4, maka annama hadamal ka'bata sab'a marratin. Siapa yang meninggalkan salat 4 waktu, sama dengan meruntuhkan Ka'bah 7 kali. Coba-coba bagaimana dosanya itu. Sedangkan Abraha, raja dari Yaman Selatan, mau merusak Ka'bah, tidak bisa masuk di dekat-dekatnya Ka'bah. Sampai-sampai datang asap Allah Subhanahu wa ta'ala wa arsal alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alhum ka'asim ma'kul. Hancur mereka, dilempari batu oleh orang burung berbondong itu karena mau merusak Ka'bah. Nah, ini sudah dianggap 7 kali merusak Ka'bah. Orang-orang yang tidak salah 4 kali. Coba, begitu besar dosanya kalau kita meninggalkan salat. Bahkan tadi awalnya kada kafara jaharan masih dianggap kafir yang nyata oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man taraka salata khamsat awqat. Siapa yang tidak salat 5 waktu, maka annama nadim minas sama'i. Kalau sudah meninggalkan 5 waktu, dipanggil oleh satu panggilan dari langit. Ya khasiru, hai orang rugi. Anta bari'um minni, kau lepas dari saya. Wa ana bari'um minka, saya juga lepas dari kamu. Ukhruj tahta sama'i, keluar di kolong langitku. Wa tulub rabbal lakasiwa'i, dan cari Tuhan selain saya. Coba bisa gitu, di kolong langit cari Tuhan. Nah, orang-orang yang tidak mendirikan salat disuruh keluar langit cari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah, tak saya sampaikan. Inilah yang ceramah dalam tasya ini yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan ya kita dapat ya mengamalkannya, yaitu pertama-tama bersabar terhadap musibah. Kedua, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, senantiasa memperbaiki ilmu agama untuk supaya kita baik dunia dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu awasi wajah jannata maswahu wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi birahmatika ya arham wa qihi fitnatal qabr azaban nar. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. Ya kana beri ya kana ta'ala sahabat. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini. Terima kasih Pak Ustaz atas ceramah takziah malam ini. Mudah-mudahan dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kami terima kasih kepada jamaah yang sempat menghadiri acara takziah malam ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegas sekali saya lihat cara ini pertama. Iya,